Selamat ketemu kami dari PT Family di Manado sini. Kami terdiri dari para pendeta, para hamba-hamba Tuhan yang rindu melayani dan rindu memberkati kita semua. Kami percaya di tengah kesibukan saudara, aktivitas saudara, telinga saudara tetap mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saya ingin kita bicara satu ayat yang saya buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di sana ada satu kata yang sedang populer dan ini akan mengawali khotbah ini pada sore hari ini. Yohanes 14 ayat 6. Oke. Kita akan baca bersama ayat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kata Yesus sendiri ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau tidak melalui Yesus. Jadi jalan kebenaran, jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Dari manapun saudara mau berdiri, mau berada, tetap cari kebenaran, cari keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Tidak ada yang lain. Kitab yang lain juga menulis ini dan berkata hanya lewat Yesus. Banyak orang berkata begini, siapa itu Yesus? Yesus itu anak Allah dan dia adalah Allah. Banyak orang bilang, oh orang Kristen 3 Allah, 3 Tuhan. Tidak, dia adalah satu. Saya gambarkan Tuhan itu seperti apa. Sudah punya telur ayam? Ada telur ayam, tahu telur ayam? Telur ayam itu terdiri dari apa? Dari kulit, dari putih telur dan kuning telur. Tapi dia apa? Telur. Berarti Tuhan seperti itu. Jawatannya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan dia adalah Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Banyak orang bertanya begini, itu Yesus anak Allah, mana dia mama? Oke, benar itu. Tapi tidak selamanya anak itu dilahirkan oleh mama. Saya mau kasih contoh. Adam siapa dari mama? Tolong jawab sekarang. Adam siapa dari mama? Adam itu dibikin dari debu tanah. Dan dia nyana mama. Diciptakan. Hawa itu siapa dari mama? Tidak ada, dia lahir diciptakan dari rusuknya Adam. Yesus siapa dari mama? Itu Yesus jamba jawatan. Sudah tahu jawatan? DP contoh bagaimana? Saya mau tanya. Anak tangga mana DP mama? Anak tangga ada mamanya enggak? Apa tugas anak tangga? Dari bawah menyambung untuk naik ke tangga yang besar. Anak sungai mana DP mama? Anak sungai itu penyambung sungai sebelah yang besar dan sungai yang kecil. Berarti Yesus itu jawatan. Dia juru selamat. Dia adalah Allah yang besar yang telah menebus kita di kayu salib. Katakan amin. Ada lagi, sebelum saya sambung, saya maju lagi. Banyak orang bilang, kenapa mesti Yesus yang menebus? Kenapa dia mati di kayu salib? Ini satu pertanyaan yang betul sekali. Tetapi Yesus mati karena tidak ada orang lain boleh ganti Pak Yesus. Karena untuk menebus dosa manusia ini tidak boleh ditebus oleh orang yang berdosa. Seluruh dunia ini telah punya tabiat dosa karena mereka sudah berdosa. Dan tidak ada manusia pun bisa menebus selain Yesus anak Allah. Caranya bagaimana dia tebus? Contoh,
Contoh, ada satu ayat di Mazmur, dia tulis begini, bumi ini tempat pijakan kaki Yesus. Jadi kalau Yesus datang dan dia tebus kita sebagai Yesus yang besar, dia tidak boleh masuk di bumi karena cuma tempat pijakan kaki. Kalau Yesus pe kaki ini cuma pijak di bumi, lalu kita mau tanya, di kaki di atas sampai di tumit itu kutub utara, kutub selatan, kita mau tanya, Yesus pe capatu berapa DP ukuran? Berapa banyak kuli mau siapkan? Berarti Yesus itu besar, makanya dia mesti inkarnasi jadi manusia. Dia pinjam rahim ibu Maria, dan Maria juga bukan ibu seorang remaja, dan dia seorang anak darah, dan dia inkarnasi, lahir dari seorang Maria dari kecil sampai besar, dan dia melayani selama 3 tahun 35 tahun di bumi. Dia tebus di kayu salib, itu ceritanya. Dia mati di kayu salib yang setiap tahun orang Kristen rayakan. Nah banyak, saya cuma bilang ini soal ketebusan, saya loncat sudah terlalu panjang nanti. Banyak orang tanya, apa yang dia tebus sebenarnya? Apa yang dia tebus? Yang pertama, ada beberapa hal yang terjadi di kayu salib ketika Yesus mati. Yang pertama apa? Mereka memahkotakan duri dia sebelum dia disalib. Kedua apa? Mereka kasih minum cuka. Ya, menurut adat orang Yahudi, cuka yang dicampur itu adalah cuka untuk penangkal penderitaan. Tangkap baik-baik ini cerita ya. Cuka yang akan diminumkan kepada Yesus waktu dia sedang menderita itu adalah semacam obat bius, supaya ketika Yesus diminumkan dia tidak rasa DP penderitaan. Tetapi boleh kita orang buka, mudah-mudahan sini saya ada catat ayatnya. Yesus tidak mau menerima cuka itu ya. Bukti penebusan yang pertama, Matius, boleh ada tamang buka-buka akan ini ayat kalau boleh. Matius 27 ayat 34. Matius 27 ayat 34. Ada yang saya buka tolong. Ya, tolong Pak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ada beberapa orang yang mengasihi Yesus, mereka berusaha untuk meringankan penderitaan Yesus. Tapi apa kata firman? Dia tidak mau meminumnya. Kenapa dia tidak minum? Kalau dia minum, maka penderitaan orang yang tanggung. Karena Yesus mati di kayu salib itu pengganti. Semua kutuk, semua dosa itu dia bayar di kayu salib. Jadi dia yang tidak ada salah digantung di kayu salib sebagai lambang kutuk, karena sementara kutuk itu kita harus terima, tapi kita bebas sehingga di hari Paskah kita menang menjadi anak Tuhan karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Nah, saya mau bilang sama saudara, ketika dia menolak, kalau dia minum saudara, berarti dia cuma menderita 90%. Nah, kalau dia menderita 90% saudara, sudah tahu, mungkin ada 10%. Mungkin ada 10% yang orang mesti tanggung. Karena ini semua Yesus tanggung di kayu salib. Tapi ketika dia minum ini anggur, ini obat bius ini, maka dia penderitaan berkurang, dan itu penderitaan orang yang mesti tanggung. Tapi syukur kepada Tuhan, Yesus mau menanggung 100% penderitaan itu. Katakan amin, supaya kita bebas. Haleluya. Dia tidak mau minum itu untuk membebaskan kita. Nah sekarang kalau andai kata itu 10% ada, saya mau ada beberapa jenis dosa yang kita mau bicara sekarang. Kalau saudara punya dosa perbuatan, umpama saudara perkosa,
mau saudara mencuri atau saudara lakukan penindasan dan lain sebagainya, pasti hakim, pasti polisi tangkap saudara karena ada perbuatan. Tetapi ada dosa yang polisi tidak bisa tanggung, tidak bisa tangkap, dan hakim pun tidak bisa adili. Yang pertama apa? Dosa apa? Dosa pikiran. Amin. Dosa motivasi. Kalau orang iring Tuhan, orang jadi anak Tuhan, orang pikiran salah. Firman Tuhan bilang apa? Apabila kamu melihat seorang perempuan dan timbul syahwatmu, kamu telah berdosa. Itu tidak bisa diadili. Saya mau kasih tahu sama Pak Stevi. Umpama kira-kira Pak Stevi ini lewat, saya duduk diam-diam, lantas tiba-tiba saya berpikir begini, ini Stevi ini kita mau bunuh Pak dia. Kita rencana kita mau kasih hancur Pak dia. Kira-kira polisi boleh tangkap apa kita? Ya enggak kan? Kita cuma ada berpikir kita mau kasih hancur pada dia. Dan ini dosa yang paling bahaya, saudara. Dosa motivasi, dosa yang tidak benar, dosa yang mementingkan diri sendiri. Itu yang Tuhan mau tebus di kayu salib. Katakan amin. Haleluya. Jangan orang jadi orang Kristen KTP. Oh, kita mau pergi masuk gereja supaya pendeta lihat. Ini semua gembala-gembala ini pendeta semua dari berbagai jenis denominasi gereja. Oh, kita mau kasih bantuan supaya orang lihat. Nih, Tuhan ini mau itu. Tuhan suka kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Apa sebab banyak orang bilang begini? Bilang Tuhan tebus 4 orang di kayu salib. Kenapa orang tidak ditebus? Saya bilang, Anda ada di mana? Anda cuma di pinggir jalan. Anda tidak mau datang sama Tuhan. Kapan Tuhan mau tebus saudara? Sore hari ini kesempatan saudara datang sama Tuhan. Haleluya. Supaya saudara terima penebusan itu. Saudara diupahkan oleh Tuhan. Dibayar di kayu salib. Yang terakhir, saya tidak panjang di sini. Yang kedua, ada satu kata di salib. Yesus bilang begini, aku haus. Apa itu? Aku haus. Dan mereka meminumkan dia cuka. Ada ayat, buat orang nanti mau dibaca di rumah. Apa DP arti ini, saudara? Apa DP arti? Banyak orang tidak ditebus karena dia kehidupan aus. Ada DP contoh, ada cerita Yohanes 4, perempuan Samaria diperigi Yakub. Tahu DP cerita? Yesus bilang apa? Apabila kamu minum air yang akan kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Katakan amin. Haleluya. Yesus menderita kehausan. Haus yang Yesus terima itu apa? Haus ekstrim. Sampai DP lidah melekat di atas. Kenapa dia haus? Karena luka-luka itu sedang infeksi. Luka-luka itu sedang menderita. Dan dia harus merasakan kehausan yang luar biasa. Dorang cuma kasih minum cuka. Kenapa Yesus bayar orang dengan kehausan? Supaya saudara tidak haus kekayaan. Supaya saudara tidak serakah. Supaya saudara tidak mementingkan diri sendiri. Saudara betul ikut sama Tuhan. Menerima penebusan dari Tuhan. Dan saudara tidak haus lagi. Katakan amin. Haleluya. Banyak orang Kristen cuma Kristen KTP, tapi serakah. So ada mau tambah, waktu rampas lagi, bikin bodoh orang. Jadi orang Kristen yang benar. Jangan orang buka mata orang di neraka. Sore ini orang beritakan kebenaran supaya saudara mengerti. Buat apa saudara banyak doi, saudara masuk neraka. Firman Tuhan di Matius 6 ayat 23 kalau salah, dia bilang begini, apa untungnya kamu memiliki seisi dunia? Bukan cuma satu pasar ini kamu punya, seisi dunia. Yesus bilang, tapi kamu binasa. Apa DP arti? Sebenarnya kalau saya simpulkan ayat ini begini,
dalam hidup ini apa yang paling penting dalam hidup ini? Kekayaan, nama besar, atau keselamatan? Itu yang perlu saudara punya sore hari ini. Kekekalan, keselamatan yang perlu saudara punya sore hari ini. Saudara mulai dicerlikan oleh Tuhan dan berkata, Tuhan, kami akan mengutamakan kekekalan. Kami mengutamakan nanti ketika aku pulang, aku diselamatkan oleh Tuhan. Sudah dengan saya mau katakan ini. Banyak orang bilang, oh orang nanti kalau bertunggu Tuhan datang supaya orang jangan masuk neraka. Saudara-saudara, nyana usah tunggu Tuhan datang. Orang ingin tahu hari esok kapan orang mati. Saya tidak bilang saudara mau mati, tetapi manusia ini tidak tahu kapan dia mati. Sebelum orang Tuhan panggil, persiapkanlah dirimu supaya engkau sudah pasti hidup dalam keselamatan, hidup dalam kekekalan. Katakan amin. Haleluya. Orang berusaha kasih tahu ini Pak Saudara, mencari. Saudara boleh berusaha, tapi ingat, di depan kematian sedang menghadang. Di depan orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya pernah bilang di Efesus pasal 5, dia berkata begini, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya tahu waktu yang saudara DP sisa sebentar, orang mau mati kapan? Saudara pergunakan sampai waktunya Tuhan panggil, saudara sudah bersiap. Itu yang bilang pergunakan. Jangan sia-siakan waktu saudara. Keselamatan saudara harus rebut. Boleh saudara mencari, boleh saudara banyak doi, tapi ingat, itu semua saudara tidak akan bawa, karena keselamatan yang paling penting. Haleluya. Haleluya. Saya mau kasih contoh saudara. Kalau andai saya meninggal, pasti istri saya menangis, dan pasti juga teman-teman saudara menangis, dan mungkin DP pemakaman luar biasa besar. Tapi ingat, yang mau menghadap Tuhan itu kita sendiri. Katakan amin. Torang nyandak batamang akang Pak Saudara, nyandak torang nyandak batamang, saudara sendiri yang mempertanggungjawabkan semua. Sedangkan suami istrinya ndak baku tanggung jawab, sendiri-sendiri datang sama Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara mesti urus sudah punya keselamatan. Sudah waktunya. Saya percaya Tuhan buka pikiran saudara supaya saudara berkata, Tuhan, saya mau terima ketebusan yang engkau bayar kami di kayu salib, supaya aku tidak haus lagi. Haleluya. Haleluya. Di dalam Tuhan itu ada kemuliaan. Yang ketiga apa? Dia kasih mahkota duri. Apa arti mahkota duri? Sudah tahu? Yesus bilang apa? Aku rela jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Katakan amin. Dia terima mahkota kehinaan supaya orang terima kemuliaan Tuhan. Haleluya. Apa itu kemuliaan? Itu hikmat yang Tuhan kasih supaya orang tidak salah kata. Orang berhikmat sehingga lewat kata-kata ini orang diberkati Tuhan. Itu kemuliaan. Katakan amin. Haleluya. Tuhan ganti pakai mahkota duri supaya orang terima mahkota kemuliaan. Katakan amin. Haleluya. Banyak orang bilang, oh Tuhan dia bilang supaya orang jadi kaya. Iyo, boleh jadi kaya. Tapi yang saya maksudkan di sini kekayaan apa? Kekayaan rohani. Katakan amin. Haleluya. Kaya rohani itu apa? Kaya pengampunan, kaya keselamatan, kaya damai sejahtera, kaya sukacita, kaya kedamaian, semua. Itu tuh kekayaan. Katakan amin. Amin. Yang itu yang saudara perlu. Buat apa saudara kaya secara jasmani tapi miskin secara rohani? Karena perilaku saudara, karakter saudara miskin di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara akan terima kemuliaan ini. Haleluya. Saya percaya ketika Yesus haus, dia ganti kehausan kita di kayu salib, sehingga orang soalnya nak haus kekayaan, soalnya nak serakah, orang soalnya nak haus itu segala macam. Seperti orang kaya yang Lazarus,
Ketika dia di neraka, dia bilang para Lazarus, ambe akang jarenya kong kasih colo di air supaya taruh kita pelida supaya kita soalnya nak haus, karena di neraka kita panas sekali. Ingat saudara, kalau orang datang sama Tuhan, Tuhan ganti kehausan itu. Haleluya. Dan kita akan berkata kita puas di dalam Tuhan. Saya percaya, mari sore hari ini ketika sudah datang sama Tuhan, terima penebusan itu, terima pemulihan itu, terima keselamatan itu, dan saudara akan hidup dalam kelimpahan Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini pasti saudara dimengerti, dibukakan pikiran rohani, dan kita semua akan diselamatkan oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan